Publisher mana? Saat ini Ama Record. Ama Record. Semua lagu di situ. Iya. Penciptanya lu kan semua. Oh, oke. Gosip-gosip lu mau label nih bang. Nah tapi kalau kayak gitu gimana ya bang? Ini biasanya label akan claim publisher itu biasanya gimana ya kalau sekarang? Kan memang label biasanya kan ada publishing under label. Tapi saran gua sebaiknya cari publishing independen. Kecuali labelnya punya lu. Labelnya punya lu kan? Saat ini ya. Oh ya udah itu aman, gak ada masalah. Tapi kalau itu dia kerja dengan label lain. Tapi partneran juga pak. Partneran Record dengan kita. Jadi dia yang publish di USB dan lain-lain. Kita yang dia produksinya. Tapi untuk publisher hak cipta lagunya berarti belum ada atau dipegang sama Record itu? Langsung di sama Record itu. Oh, oke. Ya itu harusnya nggak ada problem karena dia ada kepemilikan di situ kan gitu. Kalau misalnya tadi lu full sign dengan satu label itu sebaiknya dinegosiasikan publish ke tempat yang independen. Gitu. Kayak kita ada masih musik gitu kan, itu yang paling besar sekarang menurut gue itu loh, itu yang bisa dituju ya gitu. Jadi supaya lebih aman. Karena buat gue gini, pengarsipan itu bukan perkara nostalgia, bukan. Itu adalah arsip dan itu adalah data dan itu adalah harta kalian ke depannya yang bisa diwariskan ke turunan kalian lagi. Nanti siapa ahli warisnya, dia punya 75 tahun ke depan. Gitu. Iya. Ya mudah-mudahan buat teman-teman yang mau rilis nih. Tapi bang, saya boleh cerita dikit-dikit? Boleh. Hampir sama kejadiannya dengan kami juga band. Dulu kan konsep juga band kan cuma berdua, terus jadi konsep band, terus kita recording lagu, terus karena kita dulu masih awam sekali, yang penting lagu ini bisa masuk ke Spotify. Nah ternyata ketika kita sudah bentuk ini band dan kita sudah punya karya-karya baru, kita ketemu sama publisher. Lagu kita yang di Spotify kan selama ini kita nggak tahu, yang penting ada aja. Pas kita minta ke sana nggak dikasih. Kalau mereka minta lagu kita record terus nggak dikasih sama mereka. Juga kejadian kayak gitu. Oke. Sudah tahu. Bang Uli punya jawabannya, Bang Adrian mungkin? Ini emang jadi kelemahan kita as a songwriter atau musisi ya. Saya pribadi juga merasakan hal yang sama sebagai bisa dibilang musisi independen lah. Maksudnya dari dulu sempat ngerasain yang orang bilang ada di major label terus sampai akhirnya bisa jalan sendiri di ya kita jalan sendiri gitu lah. Gue bikin akun sendiri di agregatornya, ternyata akun kita bisa lihat dashboardnya segala macam. Nah cuman yang jadi hal menarik tuh gini, mungkin gue akan jawab ini dulu. Memang yang menjadi kendala pertama pada saat kita sign sama label itu adalah kita suka skip untuk melewatin beberapa lembar dari kontrak tuh. Nah itu harus kita pahamin lah, karena banyak kejadian pun juga banyak poin-poin yang nggak dijelaskan banget tuh ke kita band atau solois atau musisi gitu yang berkontrak sama label. Kalau label ini nanti akan ngambil apa? Karena kan regulasinya gua nggak tahu lah, tiap label mungkin beda-beda atau mungkin ada yang lebih fleksibel atau ada yang lebih. Tapi kalau yang secara garis umumnya rata-rata master lagu itu diambil alih tuh sama si label. Jadi kalau misalnya kita mau pakai lagu kita lagi, kita mesti ada aransemen atau mesti remix ya apa? Benar ya? Kita mesti repackage dengan aransemen baru. Terus juga ada kejadian seperti yang kayak Juliandra itu beberapa temen yang akhirnya memutuskan dia udah gede nih namanya di salah satu label, tapi begitu dia jalan indie akhirnya dengan sangat terpaksa dia merubah namanya karena itu jadi kayak lu kan ngetopnya karena kita nih, jadi itu juga ada terjadi case itu. Nah itu tuh yang menjadi pertanyaan gua buat mereka, emang di kontraknya gimana? Pasti akan gua kembalikan kepada ke kontraknya itu tadi. Itu satu ya, itu poin satu. Terus ini ada satu insight menarik juga yang kebetulan juga gue rasain gitu. Gue rasain tuh jadi gini,
Kita produksi lagu, terus masukin agregator, terus pengennya mempromokan itu kemana-mana biar kita beneran. Nah, yang jadi kebetulan gue juga sign dan eksklusif di salah satu publisher internasional lah. Nah, itu gue lumayan kejebak tuh pada saat gue mau mempromokan lagu gue itu di TikTok, karena TikTok sekarang jadi platform yang lumayan number one lah ya gitu. Lagu gue itu nggak ada di situ. Gue search lagu gue, terus gue tanya, kok lagu gue nggak keluar? Karena TikTok ada publishing dulu. Terus gue tanya nih sama publisher gue, ini solusinya gimana? Gue harus sign lagi nih sama si TikTok. Gue jadi double sign, nanti yang ada gue malah di issue. Ini bahkan teman-teman juga banyak yang amatis juga ternyata. Jadi sekarang polanya jadi gue balik. Ini bukan berarti gue yang paling benar, bukan. Tapi akhirnya, wah, gue berasa dapat solusi dari si publisher ini. Akhirnya, toh pun juga kalau misalnya kita di agregator itu paling ada sekitar 30-an DSP kan, yang ada Spotify, Deezer dan bla 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 bla, YouTube Music. Nah, tapi kalau untuk channel YouTube-nya kita pasti akan bikin sendiri. Nah, kita dapat ESRC itu kan dari channel itu kita bikin. Nah, itu yang akan akhirnya gue jadi melakukan gini. ESRC itu gue kirim dulu ke Wami, terus gue promoin dulu nih lagunya, promoin. Kalau ini udah berjalan, baru gue lempar ke publisher gue. Karena gue kejebak di situ tadi itu. Ini salah satu cerita yang nggak tahu ya, mungkin di Bali lah berarti. Iya, di Bali. Mungkin teman-teman juga banyak yang artis juga. Tapi nggak tahu, sorry kalau gue salah, boleh koreksi Bang. Itu kan alternatif, salah satu alternatif itu ya kalau memang ada regulasi yang seperti itu, ya itu caranya salah satu alternatif yang bisa